Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu peluang dan usaha, dan masih bersama dengan orang yang sama nih. Nah, Abang, kalau kita bicara tentang apa nih yang mau dicapai di tahun ini, resolusinya apa nih di tahun ini? Udah disusun belum? Udah sih. Udah itu. Yang pertama dan utamanya itu nikah ya. Oh, iya. Nikah pending utama. Ya memang udah rencana nikah. Terus ya buka cabang pastilah. Dan ini yang paling besar ini saya mau buka di Jogja. Wow, ini udah mulai digarap. Iya, udah mulai digarap. Oke, jadi mau buka cabang di luar Bengkulu gitu ya. Semoga deh ya, Semoga ya. dibeli kelancaran semuanya Amin, dari amin. dari mulai menikah sampai ke buka cabang ya Bang ya. Ini mulai digarap untuk membuka cabangnya mulai di tahun ini kah, atau memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari? Dari jauh-jauh hari karena ya sedikit tantangan sih bukanya di Pulau Jawa kayak gitu. Lebih greget aja mungkin kan. Yang mana kita tahu nih di sana persaingannya pasti lebih banget ya. Nanti kalau misalnya buka di sana, akhirnya berhasil buka di sana, yang handle-nya siapa tuh nanti tuh kira-kira? Iya, turun sendiri kalau berhasil kan, turun sendiri. Oh, berarti Abang nanti akan pindah di sana gitu ya. Di sini akan siapa nanti nih yang akan menghandle gitu ya. Oke deh. Nah, usaha bakso ini kan banyak nih Bang. Yang buka usaha bakso tuh banyak. Tapi Abang berani turun gitu loh untuk mau buka usaha bakso juga. Apa nih kuncinya kalau menurut Abang yang menjadi pembeda dari yang lainnya? Konsep sih, lebih ke konsep sih. Konsepnya gimana tuh? Mbak belum main ke tempat saya. Udah dong. Udah ya. Udah dong. Kan tahu tuh kan, biasanya warung bakso tuh kan identik sama warung bakso banget lah. Nah, saya buat tempatnya itu lebih estetik kayak gitu. Kuncinya di situ kan, lebih ada live musiknya kayak gitu. Oh, gitu. Padahal tempat bakso kan, maksudnya ya anak mudanya masih dapat masih dapat anak mudanya itu. Terus apa promonya, terus apa cara penyajiannya juga dibedain ya. Dibedain. Oke, sama bakso pada umumnya kayak gitu. Oh gitu ya. Dan gimana nih caranya untuk tetap konsisten? Nah kan kalau kita bicara bisnis yang paling susah adalah untuk konsisten biasanya kan. Nah udah 4 tahun dan masih buka sampai dengan sekarang, masih bertahan sampai dengan sekarang, walaupun berbagai macam kondisi pernah dihadapi gitu ya Bang ya. Itu gimana caranya untuk tetap konsisten? Lebih ke tekanan sih. Itu Tekanan gimana tuh? Maksudnya ya mau kerjain apa lagi kan kalau nggak ini ya udah kerjain ya ujung-ujungnya ya sepenuh hati juga kan, kayak udah biasa ngelakuin kayak gitu ya. Gini stepnya udah tahu kan, kayak ya udah jalanin aja kayak gitu. Gitu. Jadi ya udah jalanin aja, lanjut aja gitu ya. Nah tadi kan kayaknya kita lebih banyak bahas mengenai bisnis kulinernya kan. Kenapa? Karena saat ini tuh para anak-anak muda khususnya Bengkulu banyak sekali yang melirik bisnis kuliner gitu Abang. Kalau Abang sendiri apakah masih nih belajar biasanya untuk mengembangkan bisnis dan lain-lain, dan belajarnya itu yang seperti apa gitu? Kalau belajar pasti masih ya belajar terus ya, sampai saat ini pun masih belajar ya, kayak ya yang dipelajari kayak ya konsisten tadi ya, banyak bertanya sama orang kan, gini gimana kayak caranya konsisten kayak gitu. Terus ya konsep juga terus dibedah kan, kayak bagusnya ini konsepnya kayak gimana. Pasti promo juga. Promonya bagus, saya taruh mana nih, lemparnya kemana nih biar tembus, biar bagus ininya kan, insight-nya. Terus ya banyak sih sosial media juga, kayak media foto juga untuk resep-resep kayak gitu, upgrade resep kan. Ya kayak gitu sih. Oke. Nah kalau kita bahas mengenai promo, seberapa berpengaruhnya promosi untuk kelangsungan bisnis menurut Abang? Promosi itu promosinya seperti apa? Promosi ya lewat media sosial ya. Promosinya ya saya kan sekalian musisi kan, ya kayak bener. Mungkin kalau manggung juga pernah pakai kaos branding saya tuh. Oh, branding kaosnya main tuh di acara rame itu ya.
Ya kayak gitu sih, promo tuh ngaruhnya 50%. Berarti 100 ngaruh dong. Dari 100 ya 100 dia ngaruh 50. 50% itu. Karena ya rasa 20%, konsep 20%, konsisten 10%. Kayak gitu kan mungkin. Nah, ini promosi ini 50% ngaruh. Karena ya kalau sebagus apa konsep, sebagus seenak apa rasanya, kalau orang nggak tahu Percuma ya, benar. nggak ada insight-nya juga. Tenggelam nanti Iya. dia ya kalau orang nggak tahu ya. Ya ngaruh banget jadinya. Jadi seperti itu caranya ya Bang ya. Nah apa nih menariknya? Kan Abang dua profesi sekaligus, menjadi seorang pembisnis kuliner dan satu lagi menjadi seorang musisi. Menariknya nih apa dari menjalani dua profesi ini? Nah, menariknya itu ya, saya kan dari musisi duluan nih. Benar. Jadi udah dikenalnya dari musisi kan, udah rame orang tahu, buka bakso. Jadi menariknya itu manggung, orang-orang yang tahu tuh nonton kan. Jadi ya sekalian promo menariknya itu. Ya sounding di mic, jadi ya jangan lupa ya ke bakso saya makan. Kalau udah nonton ini capek lapar, ke bakso saya dah. Gitu sih. Di Bangun Besar tuh yang lucunya pernah ditegur sama IO-nya kayak, Oh iya, kok "Nggak- masukin promo?" Iya, nggak boleh. Mas, nanti lain kali jangan ini ya, jangan dimasukin ya promonya. Oh iya ya Bang, maaf. Kebiasaan. Makanya dari pihak IO-nya briefing dulu dong. Oh gitu. Dia ada pengalaman ternyata ya. Nah, selama menjadi pembisnis nih, apa nih? Ada nggak pengalaman unik yang mungkin nggak terlupakan? Pengalamannya ya, pernah waktu potong rambut. Kenapa waktu potong rambut? Potong rambut lagi potong-potong kan. Nah tuh nanya si tukang cukurnya, dari mana Bang? Dari makan bakso kan. Parah-parah itu bukan punya saya. Dari makan bakso. Di mana? Oh, Simpang 4. Oh, itu bakso itu ya, katanya bakso tuh dulu ada lampionnya di depan. Jadi kayak Cina Oh gitu. iya. Tuh bakso yang Cina itu ya. Bukan, itu bakso Jawa. Kata teman saya itu Cina. Jadi kurang halal kayak gitu. Oh iya. Ngomongnya tuh. Mengandung nanti. Iya, padahal saya nernya. Iya. Tanya dia aja. Oh, jadi ini yang buat Don ini ada apa omongan kayak gitu, ternyata gitu. Itu nggak terlupakan sih. Jadi keinget ya. Jadi ternyata udah ada bahasan di luar. Jadi setelah itu dicopot lampionnya. Ya dicopot, lampionnya dicopot ya. Setelah itu lampionnya dicopot ya, baru inget sih itu. Menarik juga ya, ternyata orang ngiranya begitu. Untung hari itu pangkas rambut. Iya. Ya. Kalau nggak tahu. Nggak tahu. Di mana ketemu titik masalahnya nggak tahu. Iya, di pangkas rambut mungkin orang banyak ngobrol juga. Iya benar. Kan? Di pangkas rambut gitu ya, di lingkungan para lelaki gitu ya. Iya. Udah berkembang lah gosip ini. Jadi tidak ya, ini adalah halal ya Bang ya, halal 100% ya. Nah, ini kalau kita bahas lagi nih mengenai dunia musiknya sekarang, tapi di dunia musik masih aktif juga kan Bang ya? Aktif. Udah ada berapa grup band sekarang? Grup band cuman satu ya, cuman banyak bantu di band lain, banyak banget bantu di band lain. Oh gitu, suka Iya. backup di band lain Backup gitu band ya. lain ya. Itu kalau abang juga kerjanya dari pagi udah selesai Iya. sebenarnya kalau di bakso Iya. gitu ya. Tapi kan pernah nggak sih ngadepin kayak moodnya kurang baik mungkin gitu-gitu? Ya kalau mood baik, kalau mood jelek atau buruknya itu kalau main musik itu udah sembuh tuh. Mungkin itu obatnya. Maksudnya kayak di bakso, di warung tuh lagi bad mood tuh, main musik, udah itu udah kelar. Udah Nah, beres. kayak nggak ada masalah lagi. Kayak nggak ada masalah. Karena have fun, main musik tuh emang have fun banget gitu lah sih. Jadi bagus juga ya dua profesi ini beriringan gitu ya. Jadi ketika mumet di sini, ya musik pelariannya Iya. gitu ya. Jadi memang benar lebih enjoy aja gitu ya Bang ya. Nah, kalau Abang sendiri nih sebagai seorang ownernya, gimana caranya untuk untuk bisa terbuka mungkin bersama para karyawan, terus menjaga kayak mereka tuh tetap nyaman dan aman di sini gitu loh, untuk biar mereka kayak ngerasa nyaman gitu loh bekerja di sini, nggak jadi yang keluar masuk seperti itu. Gimana caranya? Sebenarnya di awal tadi udah tahu salah satunya adalah dengan bermain game. Iya. Ini ada nggak sih cara lainnya seperti itu?
Cara lain seperti kualifikasi karyawan juga harus sih, kayak umurnya jangan di atas saya sih. Oh, Ya gitu. karena nggak bisa mengayomi kan. Itu karyawan biasanya adik-adik. Jadi ya kalau adik-adik ya saya anggap adik sendiri. Apa yang saya makan mereka makan. Oh gitu. Nah, ya, jadi lauk, nasi itu sama, minum sama, sepiring ya. Istilahnya sepiring lah, sepiring berdua lah, kayak ya semua kayak nonton. Saya ajakin nonton bioskop tuh kalau gitu. Jadi mereka ada weekend, healingnya libur. juga Iya, ada gitu ya? healingnya itu. Kalau karyawan saya nonton tuh pasti ingat tuh gitu. kan. Tiap libur. Libur nih nonton bioskop yuk. Nah, kayak gitu, dan nonton bioskop makan. Untuk inilah apresiasi mereka lah kan. Oh, Ya itu begitu. dekatnya dari situ, kayak ya saya jail-jailin lah kayak gitu kan, biar deket kan. Ya mereka juga biar berani kan, kayak nggak ada tahap lah, kayak dari bos ke karyawan itu Iya. nggak ada skat Nggak lah skat, ya. iya. Nggak ada skat yang terlalu tinggi gitu Iya, ya. jadi emang benar-benar sampai saat ini emang saya memang orangnya memang deket sama karyawan. Emang kayak gitu. dekat sama karyawan. Sekarang udah ada berapa bang? 4. Ya? Udah ada 4 dan klop semua nih. Iya, klop Udah- semua. Udah klop semua. Nah kalau orang yang baru mau membuka bisnis, apa nih hal yang harus diperhatikan gitu? Lihat sih bisnisnya apa dulu, kayak kamu bisnis jangan gaya-gayaan gitu. Ya Oke. kayak kalau bisnisnya sekira nggak menguntungkan ya nggak usah dikerjain kayak gitu ya, karena harus kita akui lah, bisnis ya untuk cari cuan kan. Harus, bukan ya sekedar ya saya buka bisnis sekedar mau pamer kan, ya buka bisnis, nggak gitu. Karena ya intinya ya ke situ ya, nggak munafik kan, memang Iya, ke benar. situ, harus ke situ. Ya lihatnya ke situ dulu sih, kayak ya walaupun jelek bisnisnya kayak pecel lele, nggak jelek sih, maksudnya kayak walaupun dipandang oh ini bisnisnya jadul banget, orang tua banget kan, ya jangan lihat itu dulu. Ini tuh anak muda ya. Iya benar-benar. Kayak, ya kita lihat dulu cuannya masuk enggak kayak gitu. Oh gitu. Jadi yang pertama harus dikesampingkan adalah gengsi. Iya, gengsi ya, gengsi. Gengsinya ntar dulu gitu ya. Jadi fokus aja dulu mau mulainya apa gitu ya. Yakin untuk benar-benar membuka suatu bisnis tersebut. Misalnya kayak abang bakso, ya udah bakso gitu ya bang ya. Tinggal gimana cara mengemasnya untuk menjadi tetap trendy gitu Iya. ya. Oke deh. Nanti kita lanjutin lagi bang. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.